I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Audit sumber daya manusia adalah proses meninjau secara komprehensif suatu sistem atau proses suatu organisasi apakah sudah memenuhi kebutuhan atau proyeksi masa depan kebutuhan fungsi SDM organisasi, baik apakah itu tidak memenuhi standar lokal, Pemda atau Pemprov, standar internasional, SOP, company policy atau regulasi internasional standar, atau standar pemerintah. 2. Hakikat audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian yang sifatnya komprehensif. Audit itu juga didesain untuk menentukan bagaimana suatu perusahaan memenuhi tanggung jawabnya yang berhubungan dengan antara aturan sumber daya manusia. Keempat, menjernihkan tugas-tugas dan tanggung jawab. Kelima, merangsang keseragaman berbagai kebijakan dan praktek. Keenam, menemukan masalah-masalah sumber daya manusia yang kritis. Ketujuh, memastikan ketaatan yang tepat waktu terhadap ketentuan-ketentuan ilegal. 8. Mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur personalia yang efektif. Kesembilan, menciptakan peningkatan penerimaan terhadap perubahan-perubahan yang dibutuhkan dalam Departemen Sumber Daya Manusia. 10. Mewajibkan suatu telaah yang cermat atas sistem informasi. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan fisik perusahaan, konfirmasi, dokumentasi, observasi, dan pertanyaan pada klien. Yang pertama, norma audit, yaitu manajemen diminta lebih bertanggung jawab. Yang kedua, anggota manajemen semakin dapat menerima internal audit. Yang ketiga, eksternal audit dapat mempergunakan hasil pekerjaan departemen audit. Ketujuh, sumber data audit SDM. Yang pertama, SOP, aturan dan prosedur yang ada. Kedua, pimpinan departemen SDM atau personalia. Ketiga, pemimpinan departemen lain. 7. Feedback audit sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia terhadap perusahaan. 2. Meningkatkan citra profesional terhadap sumber daya manusia. Ketiga, mendorong tanggung jawab. Keempat, memperjelas tugas dan tanggung jawab. 5. Menstimulus keragaman kebijakan. 6. Menemukan masalah sumber daya manusia. Ketujuh, mengurangi biaya sumber daya manusia. 3. Proses audit sumber daya manusia. Yang pertama, mengkomunikasi gagasan dan makna audit sumber daya manusia dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta mendapat dukungan manajemen puncak. Kedua, memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Ketiga, mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi. Keempat, menyiapkan laporan audit bagi para manajer dan evaluasi Departemen Sumber Daya Manusia. Kelima, membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. Yang keenam, memasukkan berbagai tindakan kooperatif ke dalam proses penetapan sasaran operasional organisasi reguler. Keempat, kode etik. Yang pertama, norma audit. Kedua, tujuan norma audit. Ketiga, norma audit sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan norma audit yaitu 1. Menanamkan pengertian atas peranan dan tanggung jawab Departemen Audit. Kedua, menetapkan dasar sebagai pedoman dan pengukuran tugas-tugas lainnya.
Ketiga, perbaikan atas pelaksanaan tugas-tugas audit. 3. Norma audit sumber daya manusia. Yang pertama, kebebasan. Yang kedua, status organisasi. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, kemahiran jabatan. Kelima, ruang lingkup audit. Keenam, pelaksanaan audit, yaitu pertama, perencanaan audit, pengujian dan evaluasi terhadap informasi, penyampaian hasil-hasil audit, dan tindak lanjut audit. 6. Tujuan audit sumber daya manusia. Yang pertama, untuk membantu manajemen sumber daya manusia memberikan kontribusi yang signifikan. Kedua, untuk menciptakan nilai. Ketiga, untuk mendapatkan umpan balik. Keempat, untuk memperbaiki fungsi sumber daya manusia. Kelima, menilai efektivitas sumber daya manusia. Keenam, mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki. Ketujuh, mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam. Kedelapan, menunjukkan kemungkinan perbaikan serta membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. Prospek audit sumber daya manusia di masa mendatang. Audit memang diperlukan bagi suatu perusahaan, namun itu hanyalah merupakan tindakan untuk melihat keadaan di masa lalu. Audit hanyalah mengungkap tentang keberhasilan suatu keputusan di masa lalu. Departemen SDM seharusnya menatap jauh ke depan, karena tanpa pandangan jauh ke depan, bidang SDM hanyalah akan menjadi reaktif dan tidak proaktif. Adapun tantangan yang menghadang dalam manajemen sumber daya manusia di masa mendatang diperkirakan yaitu: pertama, globalisasi, keanekaragaman dan kaitannya dengan lingkungan. Kedua, hak-hak bekerja. Ketiga, performa pekerja dan produktivitasnya. Keempat, hambatan-hambatan sumber daya manusia.